Pak Saurlin P. Siagian, Komisioner Komnas HAM. Selamat sore Bapak Saurlin, terima kasih sudah hadir di sini. Pak, mungkin kita semua langsung aja nih mau tahu nih, kalau dari Komnas HAM sendiri melihat kasus penyiraman air keras ini, apakah memang disebut-sebut ada kaitan dengan isu yang sedang diangkat oleh korban sendiri, yaitu remilitarisasi, atau memang ada tujuan-tujuan lain atau ada modus-modus lain menurut Bapak seperti apa? Pertama terima kasih buat undangannya. Peristiwa ini yang terjadi kepada Andri Yunus, kita ingin sampaikan bahwa kita turut bersolidaritas untuk apa yang terjadi. Kita doakan segera sembuh dan keluarga juga kuat, ya. Kami sudah beberapa kali mengunjungi, 3 kali Komnas HAM sudah mengunjungi korban, bentuk atensi kami kepada peristiwa ini. Karena diskusi ini lama, saya ingin awali dari ungkapan bahwa di tengah situasi atau di tengah teknologi dan kemajuan yang dimiliki saat ini, dan juga di tengah peradaban yang ada saat ini, kemudian masih ada seseorang yang mengalami perlakuan biadab dan kejam secara vulgar, sangat sulit dimasuk akal, ya, sangat sulit dipahami. Peristiwa ini terjadi di hadapan di mana CCTV ada di mana-mana. Teknologi kepolisian juga sangat canggih, ya. Kita paham betul bahwa polisi memiliki teknologi yang sangat canggih untuk melakukan penyelidikan. Namun ada orang atau sekelompok orang yang masih melakukan cara-cara yang primitif, ya, benar-benar primitif, menyerang dan bermaksud membunuh seseorang dengan zat berbahaya, sehingga di waktu yang bersamaan langsung merasakan sakit yang luar biasa. Dan dia, kita lihat di video itu, berteriak-teriak, ya, benar-benar kesakitan. Kita bisa membayangkan sakitnya yang dialami oleh saudara Andri Yunus. Oleh karena itu, ini kami anggap sebagai tindakan yang benar-benar melanggar hak dasar seseorang, dan oleh karena itu ada 2 yang segera kami lakukan. Seperti biasa, Komnas HAM akan selalu fokus pada korban. Kami sudah per tadi malam mengeluarkan pertama surat keterangan pembela HAM kepada saudara Yunus, sudah ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM, sudah diserahkan juga kepada korban melalui keluarga dan pendamping. Yang kedua, kami mengeluarkan surat khusus yang terbatas yang kami serahkan ke pihak kepolisian, di mana kami meminta satu dan lain hal yang diperlukan untuk melindungi saudara Andri Yunus. Dan tentu kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak supaya nanti utamanya korban ini bisa ditangani dengan baik, dan kemudian pembiayaannya juga bisa ditanggung oleh negara. Sejauh ini kami sudah mendapatkan informasi LPSK sudah memulai upaya pemulihan dalam konteks melindungi dan memikirkan biaya selama di rumah sakit. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apakah pola-pola yang dilakukan saat ini sudah masuk pada kategori serangan sistematis nih terhadap korban? Keputusan kami mengeluarkan surat keterangan pembela HAM itu sangat terbatas dan jarang kami keluarkan, hanya kepada orang-orang tertentu dengan kriteria yang sangat ketat. Kami sudah melakukan asesmen kepada yang bersangkutan, mewawancarai banyak pihak, ya, dan melacak latar belakangnya, kemudian mencek pekerjaan dia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu kami meyakini memang
peristiwa ini terkait dengan pekerjaannya sebagai orang yang aktif berbicara terkait hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu kami ingin pastikan dengan membentuk tim, jadi Komnas HAM juga sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pekerjaan pemantauan yang sudah bekerja sejak hari pertama ya, sampai sekarang, dan terus bekerja untuk mendapatkan informasi yang kami pastikan nanti independen. Ya, sebagaimana mandat kami sebagai lembaga negara independen, kami pastikan bahwa laporan kami akan independen. Namun seperti yang kita lihat saat ini, Presiden sudah bicara, Kapolri sudah berbicara, artinya elemen tertinggi dari pemerintah kita sudah memberikan atensi, dan oleh karena itu kami meyakini tidak ada halangan bagi aparat penegak hukum kita untuk melakukan kerja yang benar-benar serius dan cepat untuk mengungkap secara terang benderang peristiwa ini. Berarti dari temuan sementara Komnas HAM sendiri istilahnya melihat kecil kemungkinan ini dipicu oleh masalah pribadi seperti itu ya Pak? Iya, dengan keluarnya surat keterangan pembela HAM, tidak ada surat keterangan pembela HAM yang dikeluarkan karena persoalan pribadi. Pasti persoalan yang terkait dengan pembelaan HAM dan jejak historis pembelaan HAM yang panjang. Ya. Jadi kami memiliki kriteria yang ketat sehingga kami meyakini memang apa yang dia alami tidak terkait dengan persoalan pribadi, tapi persoalan pekerjaan yang selama ini dia lakukan sebagai pembela HAM. Termasuk isu yang dikait-kaitkan itu Pak? Isu yang dikaitkan apa itu? Dia kan baru pulang podcast soal remilitarisasi itu. Nah kan beliau ini sudah memiliki track record yang panjang sekali terkait pembelaan HAM. Ya. Kita sering berhadapan-hadapan dengan beliau. Ya. Beliau juga sering marah kepada Komnas HAM. Dalam berbagai demonstrasi di depan Komnas HAM, beliau ini paling depan marah kepada Komnas HAM. Sering melakukan demo berarti Pak ya? Ada itu jejak digitalnya. Tapi bukan berarti kita ada sentimen apapun, enggak. Justru kita sangat menginginkan orang-orang seperti ini untuk menjaga demokrasi kita, untuk menjaga bagaimana kritik tetap bisa kita hormati di negara ini. Dan oleh karena itu kami dengan sepakat penuh di Komnas HAM, di Komisioner Komnas HAM, beliau ini adalah pembela HAM yang harus kami keluarkan suratnya segera.